Perkenalkan, nama saya Alvirus Suhardi Danang Wijanako, NIM 672019-3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang low-cost homemade wireless device. Low-cost homemade wireless device terdiri dari kata low-cost yang berarti biaya rendah, lalu homemade yang berarti buatan sendiri, dan wireless device yang berarti perangkat tanpa kabel. Jadi, bisa disimpulkan bahwa low-cost homemade wireless device adalah perangkat nirkabel atau tanpa kabel yang dibuat sendiri dengan biaya yang rendah. Contoh yang saya ambil di sini adalah antena kaleng. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat antena kaleng ini adalah yang satu, sebuah kaleng yang punya panjang 13,3 cm dan diameter 10 cm. Kedua adalah PCMCIe card. Ini bila menggunakan laptop yang belum dilengkapi perangkat Wi-Fi 802,11b atau 802.11g. Kemudian PCI WLAN card, lalu konektor SMA, kabel koaksial RJ58, konektor N-plug atau plug TNC, kemudian konektor N atau TNC konektor segel sasis. Lalu juga ada baut dan mur. Mur di sini bisa juga digantikan dengan menggunakan lem apabila tidak dapat menemukan mur. Kemudian lempengan pipa kuning yang gulungannya berdiameter 2,5 sampai 4 mm, bisa juga menggunakan kawat tembaga yang diambil dari kabel listrik. Kemudian alat yang dibutuhkan adalah satu, gergaji besi atau pisau untuk memotong kaleng yang terlalu panjang. Yang kedua, mistar untuk mengukur lakban dan lebar kaleng. 3, lakban untuk merekatkan konektor dengan kabel. 4, tang untuk mengencangkan mode dengan baut. 5, obeng untuk memasang kartu dengan motherboard. Cara pembuatannya: 1, ambil soket TNC, segel sasis atau N konektor yang telah disatukan dengan kawat, tembaga, dan kaleng yang telah dilubangi. Jadi sebelum ini kita sudah terlebih dahulu harus melubangi kalengnya sekitar 4 cm dari dasar kaleng. Lalu yang kedua, masukkan soket TNC, segel sasis atau N konektor yang telah disatukan dengan kawat tembaga ke lubang kaleng yang telah disiapkan. Lalu kencangkan N konektor dengan kaleng menggunakan mur dan baut dengan menggunakan tang atau bisa juga menggunakan tangan. Namun apabila mur tidak ada, bisa juga menggunakan lem. Lalu yang keempat, ini adalah untuk menghubungkan plug TNC-nya dengan kabel dari bagian lain dari soket TNC, yaitu dengan mengupas kabel yang akan dihubungkan ke konektor. Lalu berdirikan juga dengan baik, jangan sampai ada kabel serabut ikut masuk ke dalam ketika masukkan kabel ke konektor. Nah, setelah plug TNC ini terhubung dengan kabel dan juga sasisnya terhubung dengan kaleng, maka bisa disatukan. Selanjutnya adalah menghubungkan konektor SMA ke kabel di ujung yang satunya lagi. Caranya itu masukkan terlebih dahulu gelang besi dari konektor SMA dengan kabel, kemudian satukan kabel dengan konektor. Selanjutnya, masukkan jarum ke tengah konektor yang nantinya akan dijadikan sebagai penghubung ke WLAN card. Usahakan memasangkan jarum ini rata dengan pinggir konektor untuk memudahkan mencolokkan konektor ke WLAN card. Jangan memasukkan dengan paksa jarum ke dalam konektor apabila tidak bisa. Ulangi kabel supaya memudahkan pemasangan jarum. Jika sudah terpasang dengan baik dan cukup kokoh jarumnya, coba pasang konektor SMA dengan ujung konektor WLAN. Ya, untuk penjelasan yang lebih lengkap, proses pembuatannya berupa video dan gambar, ada juga di video di channel ini dengan link sebagai berikut. Nanti akan saya taruh pada link deskripsi. Kemudian adalah analisa contoh. Antena kaleng merupakan salah satu low-cost homemade wireless device yang paling sering dibuat. Selain karena pembuatannya mudah, biaya yang dibutuhkan juga relatif tidak besar dan cukup mudah mendapatkan bahan yang dibutuhkan. Antena kaleng ini hanya berfungsi sebagai penguat sinyal, sehingga tidak dapat menangkap sinyal secara langsung. Jadi dalam penggunaannya, sangat membutuhkan PCI WLAN card. Meskipun cukup mudah dalam mencari bahan, tetapi tidak semua toko menjual barang-barang yang kita butuhkan. Umumnya akan ada di toko-toko khusus elektronik besar. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau kata. Terima kasih.